Di video sebelumnya kita diperlihatkan Yumiela yang tiba-tiba bertelur, memiliki telur dan menetaskan telur tersebut yang ternyata berupa sosok naga hitam. Hal tersebut membuat seisi sekolah heboh dengan keadaan Yumiela yang nampak seperti orang yang sangat berbahaya. Meski begitu, Patrick yang bucin tetap ingin bersama Yumiela. Lalu di akhir video kita diperlihatkan ada sosok misterius menghampiri Yumiela yang datang dari kerajaan tetangga, lebih tepatnya kerajaan Remres. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Harau, harau, harau. Nah, karena dirasa ini penting, Yumiela akhirnya mau berbincang sebentar di sebuah restoran bersama orang ini yang bernama Linus. Di sini Yumiela sebenarnya sudah tahu bahwa kerajaan Remres tidak jauh dari wilayah Margaret, dan Yumiela di sini tahu bahwa hubungan kerajaan Remres dengan kerajaan Pelshane sedang tidak baik. Itu artinya Linus datang ke sini sebagai mata-mata. Lantas karena tidak memiliki waktu yang banyak, Yumiela cuma memesan jeroan yang merupakan makanan paling cepat untuk disajikan. Ternyata selama ini Linus telah mengamati Yumiela sejak lama, lebih tepatnya sejak memasuki akademi, dan dirinya ingin melakukan sebuah penelitian terhadap Yumiela. Namun untuk membawa Yumiela pastinya merupakan hal yang sangat sulit. Jika kita perhatikan, Linus di sini sebenarnya tidak setuju membawa Yumiela ke kerajaannya, dan pihak kerajaan seenaknya memberikan perintah yang sulit ini ketika tahu bahwa Yumiela memiliki seekor naga. Ya entahlah. Tapi di sini Linus terlihat sangat lega ketika Yumiela menolak ajakan pindah ke kerajaan Remres. Nah, di sini Linus sangat penasaran kenapa Yumiela tetap tinggal di negeri ini padahal orang-orang telah melakukan diskriminasi terhadap Yumiela. Selintas ketika teringat sosok Patrick, Yumiela menjawab bahwa dirinya akan mengalahkan Raja Iblis. Loh, kok yang dibayangin malah si Patrick sih? Dah lah. Nah, ketika mendengar Raja Iblis, Linus menegaskan bahwa Raja Iblis memang akan menyerang kerajaan ini saja. Tapi pembicaraan langsung terhenti ketika para pasukan kerajaan menyadari ada mata-mata dari kerajaan tetangga. Ya, di sini Yumiela sadar bahwa setiap pergerakannya selalu diawasi oleh pihak kerajaan. Lantas Yumiela menyuruh Linus untuk segera pergi sebelum terlambat. Ya, alhasil kini Yumiela pulang tanpa belanja apapun untuk Ryu. Di sini Yumiela masih penasaran sebenarnya bagaimana pandangan kerajaan lain terhadap dirinya dan kenapa Raja Iblis hanya akan menyerang kerajaan ini saja. Ya, sebenarnya Yumiela sangat ingin pergi dari kerajaan ini, tapi Yumiela tidak mau menjadi musuh Patrick. Apakah ada sesuatu yang tumbuh? Singkat cerita, Yumiela telah kembali dan langsung menghampiri Ryu di kandangnya. Yumiela berkata mungkin pikirannya itu telah salah paham soal Patrick. Tiba-tiba Patrick datang tuh. Penasaran kenapa Yumiela bilang salah paham. Lantas Yumiela pun menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada gadis yang masuk sekolah tapi tidak punya teman sekelas. Lalu suatu hari si gadis itu bertemu seorang pria yang baik hati, bahkan membantu belajar dan bahkan selalu mendengarkan curhatannya. Ya, pastinya si gadis itu akan merasakan salah paham antara sayang sebagai teman dan sayang sebagai cinta. Ya, intinya mah di sini Yumiela ingin menjadi teman Patrick. Oh, gitu. Gitu apanya sih, Bang? Ya gitu. Nah, di sini Patrick pun menegaskan bahwa sebenarnya dari dulu Patrick sudah menganggap Yumiela sebagai teman. Lah, ini si Yumiela malah jadi grogi, bro. Karena si Patrick jadi kelihatannya keren gitu. Dan karena tidak mau disebut sebagai cinta, Yumiela berpikiran bahwa dirinya hanyalah sebuah aset untuk bertempur melawan kerajaan Remres. Loh, ya, di sini Patrick malah jadi bingung dan menganggap Yumiela menjadi orang yang kurang percaya terhadap orang lain akibat orang-orang sekitarnya yang menjauhi Yumiela. Ya, pokoknya mah di sini Patrick menjelaskan bahwa dirinya tidak mungkin memanfaatkan kekuatan Yumiela. Dan jika Yumiela di level 1 pun, Patrick akan tetap selalu di samping Yumiela. Jelas seran lah itu si Yumiela. Bahkan jadi makin grogi loh. Nah, singkat cerita, mereka berdua kembali ke akademik untuk mengecek hasil UTS, dan Patrick berada di peringkat atas. Ya, menurut Patrick, pihak sekolah sengaja mengumumkan hasil ujian supaya para bangsawan terpicu agar tidak menjadi bangsawan yang bodoh. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba Eleonora datang. Rariwuh ingin membicarakan perihal yang penting. Singkat cerita, kini Yumiela sudah berada di kamar Eleonora. Ternyata hal yang penting itu merupakan Eleonora yang harus melakukan remedial, dan Yumiela di sini diminta untuk membantunya belajar. Jelaslah di sini Yumiela heran, bukankah Eleonora
Eleonora memiliki anak buah? Eleonora pun beralasan bahwa anak buahnya tidak sepintar dirinya. Ya begitulah. Alhasil terpaksa Yumela pun membantu Eleonora untuk belajar. Tapi menurut Yumela, Eleonora memang tidak cocok untuk belajar, alias ingatannya itu sangat buruk sekali. Padahal kan belajar itu hanya sekedar untuk mengingat saja gitu. Tapi di sini Eleonora gercep kalau mempelajari hal yang ia inginkan. Bahkan sangat mudah untuk mengingatnya. Contohnya tentang pengetahuan teh dan parfum. Sontaklah Yumela bertanya perihal sejarah nenek moyang keluarga kerajaan Pangeran Edwin. Malah nggak tahu tuh. Alhasil Yumela pun membantu belajar soal nenek moyang keluarga Edwin yang pastinya bakalan mudah diingat oleh Eleonora. いや、いろいろとおかしい。ゲーム地方の開拓とおじさまですから。ありがとう。ユメイラさんの。 Setelah itu, seperti biasa, Yumela bercerita pada Patrick. Nah, karena lelah, Yumela mengajak Patrick untuk terbang bersama Ryu. Tapi Patrick di sini malah menolak, bilangnya masih ada urusan. Dan tak lama Eleonora datang lagi, ingin memberikan hadiah sebuah liontin. Alhasil, Patrick langsung pergi dan berharap Yumela bisa akrab dengan Eleonora. Ternyata saat ini Patrick sibuk ingin menaikkan level di dalam dungeon sendirian. Si penjaga pun heran karena Patrick sudah berkali-kali datang ke sini. Apakah Patrick berjuang demi melawan saingan cintanya? Patrick hanya menjawab bahwa dirinya bukan ingin bersaing, akan tetapi Patrick di sini ingin mengejar cintanya, yang dimana Yumela pernah berkata bahwa dirinya cuma menyukai orang yang lebih kuat. Maka dari itu saat ini Patrick berusaha untuk menjadi lebih kuat. Meski tidak mungkin bisa menjadi lebih kuat darinya, setidaknya Patrick ingin menjadi sosok yang layak berdiri di samping Yumela. Karena sekuat apapun dia, tetap saja merupakan manusia biasa alias normal. Singkat cerita, ketika kembali ke akademik, Yumela datang menghampiri sambil menunggangi Ryu. Melihat situasinya ini, Patrick mengira bahwa Yumela menyadari bahwa Patrick selama ini selalu berlatih untuk menjadi kuat. Tapi ini si Yumela malah beranggapan bahwa Patrick habis pacaran. Bahkan Yumela penasaran seperti apa pacar Patrick itu. Jelas Patrick bete lah dan menegaskan bahwa dirinya tidak punya pacar. Aduh, si Yumela ini ya. Nah, karena Ryu bosan, Yumela bergegas pergi membawa Ryu pulang ke kandangnya. Setelah itu Edwin datang menghampiri, membicarakan soal Yumela, dan dirinya sadar bahwa perkataan Patrick ada benarnya, yang dimana Patrick pernah mengatakan bahwa Yumela mendapatkan kekuatannya itu dari hasil kerja kerasnya yang tidak mungkin bisa ditiru oleh orang biasa. Dan pada dasarnya Yumela tetaplah manusia biasa. Sementara itu, Yumela kepikiran soal Patrick yang tidak mungkin pergi keluar untuk naik level seperti yang dilakukan Yumela. Loh, Ya, intinya mah di sini Yumela salah paham dan mengira bahwa Patrick benar-benar pacaran. Namun di sini entah kenapa Yumela merasa lega ketika mengingat Patrick yang mengatakan bahwa dirinya tidak punya pacar. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika di akademik, tiba-tiba Patrick membawa Yumela menghampiri Edwin di ruangan Capsec. Dan setelah itu Patrick pergi tanpa mengucapkan apapun. Ternyata saat ini Edwin ingin berbicara secara empat mata dengan Yumela. Edwin meminta maaf atas kelakuannya yang nampak seperti kekanak-kanakan alias selalu menuduh Yumela yang tidak-tidak. Dan Edwin pun sangat yakin bahwa Yumela memang bukan Raja Iblis seperti yang dikatakan sang raja. Namun Edwin tidak bisa mengutarakan permintaan maafnya di depan para siswa. Ya, untungnya di sini Yumela memaafkan Edwin karena sifat kekanak-kanakan adalah hal yang wajar karena semua orang di sini masih remaja alias masih berusia 16 tahun. Lantas sebagai rasa permintaan maaf, Yumela diperbolehkan untuk meminta apapun. Namun di sini Yumela bilang cukup jika diperbolehkan hanya bergabung untuk melawan Raja Iblis. Lalu ketika Edwin mengatakan bahwa dirinya setuju dengan perkataan Patrick, Yumela penasaran apa yang ia bicarakan perihal Yumela. Lantas Edwin pun memberitahu bahwa menurut Patrick, Yumela itu tidak tertarik dengan kekuasaan dan kekayaan, dan reputasinya yang buruk bukan masalah bagi Yumela. Dan meski Yumela agak edan, tapi pada dasarnya Yumela adalah orang yang baik dan polos. Sontaklah Yumela langsung mengeluarkan aura yang kejam. Jelas takutlah itu si Edwin dan berkata bahwa perkataan itu dari Patrick bukan dari dirinya gitu.
Nah, setelah itu Yumiela dipanggil oleh Pak Kepsek untuk membicarakan soal Edwin yang sudah tobat. Ya, intinya mah di sini Pak Kepsek merasa bersyukur jika Edwin sudah sadar, dan semua itu pasti berkat Patrick. Namun ada yang aneh di sini. Sebenarnya Edwin adalah orang yang keras kepala, tapi entah kenapa Edwin mau mendengarkan perkataan Patrick. Ya, menurut Yumiela mungkin itu karena ketulusan Patrick yang merupakan orang yang baik. Nah, di sini Pak Kepsek membicarakan soal masalah leveling. Menurut info, setelah terkena mental pada saat turnamen bela diri, ketiga cowok jadi antusias menaikkan level. Soal itu sudah bagus sih, tapi masalahnya Alicia menjadi beban mereka, yang dimana karena Alicia terlalu lemah dan tidak naik level, para ketiga cowok itu malah sibuk melindungi Alicia, alias leveling mereka bertiga jadi terhambat akibat Alicia yang tidak naik level hingga saat ini. Ya, pokoknya mah di sini Yumiela berpikiran harus membantu Alicia, karena jika tidak begitu, sudah dipastikan Yumiela akan dinikahkan dengan Edwin jika dirinya yang mengalahkan Raja Iblis. Nah, setelah itu kebetulan sekali Yumiela bertemu dengan Alicia yang sedang latihan sendirian. Seperti biasa, Alicia selalu memandang Yumiela sebagai sosok yang menakutkan. Namun meski begitu, Yumiela mencoba berbicara santai menawarkan sebuah latihan khusus, yaitu leveling di sebuah dungeon beratribut kegelapan alias dungeon di kota Parias. Menurut Yumiela, latihan tersebut akan sangat efektif bagi Alicia yang beratribut sihir cahaya. Tapi Alicia di sini malah ketakutan dan langsung pamit pergi. Nah, ketika kembali ke kelas, tiba-tiba para siswa heboh membicarakan Alicia yang tiba-tiba menghilang entah kemana, dan para guru saat ini sedang mencarinya. Ya, kebanyakan siswa mengira bahwa Alicia telah pulang ke kampung halamannya karena rindu yang tak terbendung pada keluarganya. Tapi menurut Ojet setuju dengan pendapat Yumiela yang dimana Alicia merasa bersalah karena tidak kunjung naik level. Tapi menurut Edwin pasti ada sesuatu yang terjadi, karena normalnya Alicia pasti memberikan kabar supaya tidak ada yang khawatir. Lebih tepatnya mereka mengira bahwa ada seseorang yang menculik Alicia. Itu karena Alicia merupakan kartu andalan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dengan kata lain, Alicia diculik oleh pihak yang mendukung Raja Iblis. Nah, singkat cerita, Yumiela pergi mencari Alicia sambil menunggangi Ryu. Lalu tak lama kemudian Yumiela menemukan keberadaan Alicia sesuai prediksinya. Namun entah kenapa Alicia di sini nampak aneh, lebih tepatnya tidak menyadari dan tidak ingat kenapa dirinya berada di sini. Alicia-san. Alicia-san. Nah, di sini Alicia pun bercerita bahwa kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya Alicia juga pernah mengalami hal yang sama, yang dimana dulu sewaktu di kampung halaman ketika mendapatkan rekomendasi untuk bersekolah di akademik karena memiliki sihir cahaya, Alicia awalnya menolak, namun entah kenapa dirinya bergerak sendiri dan menerima untuk bersekolah di akademik itu. Dan saat ini dirinya bergerak sendiri menuju kota Parias sesuai rekomendasi dari Yumiela. Bukan hanya itu, dulu sewaktu di pesta dirinya pun tidak sadar membawa sang pangeran keluar dari pesta. Seakan-akan tubuhnya itu bergerak sendiri. Ya, di sini Yumiela mengira bahwa sebuah sistem telah memaksa Alicia agar tetap di jalur cerita seperti di dalam game. Dan Yumiela di sini tidak mungkin menjelaskan hal tersebut karena pastinya Alicia akan kebingungan. Alhasil Yumiela hanya memberi semangat dan menjelaskan bahwa hal tersebut adalah bakat murni supaya Alicia bertambah kuat. Nah, mumpung sudah berada di sini, Yumiela mengajak Alicia sekalian menjelajah dungeon yang ada di kota Parias. Jelaslah Alicia takut, tapi tenang, ada Yumiela yang akan membimbing Alicia dan Alicia akan tetap aman menggunakan sebuah jimat pelindung. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di depan gerbang dungeon. Namun para penjaga melarang mereka berdua untuk masuk karena terlalu berbahaya jika hanya berdua saja. Lantas karena nggak ada waktu untuk meminta izin pada pihak sekolah, Yumiela memanggil Ryu, langsung dicapluklah dia. Alhasil mereka ngacir ketakutan, dan Yumiela di sini malah menganggap bahwa para penjaga itu sedang kebelet pipis. Loh, dah lah. Nah, singkat cerita, mereka berdua telah memasuki dungeon. Baru saja masuk, si Alicia malah teriak-teriak sambil nyerang terpaksa. Ya, meski sambil teriak-teriak, Alicia akhirnya berhasil membunuh para monster kecil. Lantas Yumiela memandu untuk masuk lebih dalam, dan ternyata semakin dalam monsternya itu semakin kuat dan semakin besar. Dan pastinya teriakan Alicia makin keras.
ションの醍醐味ですよ。 Ya, Yumiela pun menjelaskan bahwa di dalam dungeon ini terdapat 50 lantai untuk mencapai bos dungeon. Jelas soak lah itu si Alicia. Meski begitu, mau tak mau Alicia harus masuk lebih dalam. Di sini Yumiela terus memandu Alicia untuk menyerang pada titik lemah. Dan tenang, jika Alicia dalam bahaya, Yumiela akan gercep membantu Alicia. Sekali tendang rupanya ya. Ya, meski di sini Alicia agak soak, namun semua latihan ini membuat Alicia mendapatkan sebuah skill baru yang lebih kuat. Lalu, tak lama kemudian Alicia disambut oleh sosok monster berkepala singa punya sayap kelelawar. Ih, serem. Namun, sungguh tidak disangka Alicia berhasil menumbangkannya dengan mudah menggunakan sihir baru. Tapi tiba-tiba... これ以上レベルの上がらない私には。 Ya, Alicia terjatuh ke dalam jebakan dan langsung disambut oleh monster raksasa. Dan untungnya Alicia di sini berhasil menumbangkannya meski sambil teriak keras. Alicia-san, 大丈夫ですか? 私も. Nah, karena Alicia terluka, Yumiela menyembuhkannya dengan sihir kegelapan. Jelaslah Alicia merasa ngilu. いいです。お詫びです。 Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di lantai 50 dan langsung disambut oleh bos dungeon berupa banteng berdiri. Jelas soaklah itu si Alicia, karena tidak mungkin dirinya mengalahkan banteng seorang diri. Langsung didoronglah itu si Alicia, alhasil terpaksa Alicia harus bertarung. Dan rupanya Alicia masih belum kuat melawan bos dungeon. この魔法には攻撃力はなかったはず。 Lantas Yumiela langsung turun tangan dan hanya dengan sekali tinju langsung musnah. Ya, untungnya di sini Alicia masih selamat berkat jimat pelindung yang dipakainya. Namun jimat itu tidak bisa dipakai lagi karena cuma memiliki sekali efek. Nah, setelah itu Yumiela mengecek hadiah random dari bos dungeon ini, yang ternyata berupa satu set jimat pelindung. Jelaslah hal ini merupakan keberuntungan bagi Alicia. Setelah itu mereka berdua auto diteleport keluar dungeon karena telah menyelesaikannya. Setelah meminum potion untuk memulihkan tubuh, Alicia terkejut karena Yumiela mengajak untuk mengulang kembali memasuki dungeon. Intinya, di sini Yumiela ingin Alicia naik level setinggi mungkin dan terus mengulang hingga berhasil mengalahkan bos dungeon seorang diri. Ya, meski takut Alicia mengulang dan singkat cerita telah sampai di ruang bos dungeon. Kali ini Alicia berhasil melakukan perlawanan karena telah naik level tanpa ia sadari dan bahkan mendapatkan banyak skill baru. Namun Alicia masihlah lemah, alhasil Yumiela kembali turun tangan dan hanya sekali tendang langsung musnah. Ya, kali ini hadiah randomnya itu berupa pedang kegelapan. Karena tidak mungkin dimiliki oleh Alicia yang memiliki atribut cahaya, Yumiela akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Lalu, singkat cerita lagi, Alicia mengulang dungeon dan kembali melawan bos dungeon. Dan lagi-lagi Yumiela turun tangan karena Alicia masih belum bisa mengalahkannya. Dan kali ini, hadiah randomnya itu berupa tombak atribut angin. Karena tidak mungkin untuk Alicia dan Yumiela akan menyimpannya sebagai oleh-oleh untuk Patrick. Singkat cerita lagi, Alicia mengulang dan melawan bos dungeon. Tapi kali ini Alicia sudah bertambah kuat, bisa menahan serangan dari bos dungeon. Dan bahkan bisa menumbangkannya dengan sekali serangan sihir cahaya. Ya, Yumiela berharap hadiah randomnya itu berupa item langka seperti di dalam game. Dan benar saja, kali ini hadiahnya itu berupa pedang atribut cahaya. Seperti yang kita lihat, pedang tersebut menolak disentuh oleh Yumiela yang memiliki atribut kegelapan. Nah, karena dirasa telah cukup, Yumiela menghentikan latihan ini. Yumiela berharap Alicia bisa menikmati level up-nya. Namun nyatanya, Alicia masih soak dan beranggapan bahwa dirinya akan menyusul sang nenek di alam barjah. Dan entah apa yang dipikirkan Yumiela, tiba-tiba ingin melihat tempat yang dihuni Raja Iblis. Jelas heranlah itu si Alicia. Kenapa bisa Yumiela tahu tempat kediaman Raja Iblis? Jelaslah di sini Yumiela tidak mungkin menjelaskan tentang game yang ia mainkan. Pokoknya mah Yumiela langsung terbang menuju tempat Raja Iblis dan memberikan alasan bahwa inilah insting level 99. Nah, ketika ditanya apakah Alicia menyukai binatang, Yumiela terheran dengan jawaban Alicia yang gigideg alias tidak suka. Padahal di waktu itu ya, Yumiela melihat bahwa Alicia sangat menyukai kucing. Ya, intinya mah di sini Yumiela nggak sadar bahwa yang tidak disukai oleh si Alicia itu naga, bukan binatang. Lalu tiba-tiba hujan turun dari langit dan muncul sebuah hembusan hingga membuat Alicia terpleset jatuh. Untungnya Ryu gercep langsung menangkap Alicia.
Nah, ketika lanjut perjalanan, tiba-tiba muncul kabut. Dan entah kenapa berkali-kali Yumiela disesatkan oleh kabut tersebut sehingga dirinya hanya berputar-putar di sekitaran ini. Ya, menurut Yumiela, sepertinya sistem telah menolak karena ceritanya itu belum sampai ke tahap munculnya Raja Iblis. Alhasil Yumiela pulang dan kembali ke akademik. Tapi jatuh lagi tuh si Alicia. Ya, singkat cerita, mereka berdua telah sampai di akademik dan langsung disambut oleh para siswa yang mengkhawatirkan Alicia, terutama Pangeran Edwin. Cemburulah itu si Eleonora. Nah, untuk Patrick, Yumiela membawa oleh-oleh berupa tombak atribut angin, lalu batu sihir hasil farming di dalam dungeon langsung diberikan pada Alicia karena itu memang haknya. Waduh, berat tuh kata si Eric, padahal Yumiela santuy-santuy saja loh ketika mengangkutnya. Ya, intinya mah mereka semua memuji dan berterima kasih pada Yumiela. Lantas Yumiela meminta sesuatu untuk dimakan karena Ryu sedang lapar. Langsung dicapluklah itu si Alicia. Si Yumiela malah seneng karena Ryu itu nampak telah menyukai Alicia. Tapi lihat ini para siswa pada soak loh. Nah, singkat cerita, ketika latihan Alicia terlihat hebat, mampu menghancurkan jira sihir. Yang artinya Alicia telah sekuat penyihir kerajaan. Jelaslah ketika cowok ini tidak mau kalah dan harus berlatih lebih kuat lagi. Menurut Yumiela, Alicia saat ini pastinya sudah berlevel 50, tapi itu belum cukup jika harus melawan Raja Iblis. Pokoknya mah Alicia harus lebih kuat lagi sebelum waktu kebangkitan Raja Iblis akan tiba. Maka dari itu, Yumiela pasti akan mengajak lagi Alicia ke dalam dungeon yang lebih sulit. Mendengar hal tersebut, Patrick pun jadi terpicu dan akan berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak sih? Soalnya ini si Yumiela itu polos tapi lucu ya. Ya intinya kita harus lanjut sampai tamat. Oke. Aduh, ada-ada saja ya. Gue heran channel ini ditolak monetisasi bro. Lebih jelasnya nggak dapat iklan, nggak dapat duit, rugi dong. Aduh, ada-ada saja ya. Tapi santuy, sekarang udah ada iklannya bro. Hehe. Jadi gini ceritanya bro, gue tuh kan baru berhasil memenuhi syarat monetisasi atau iklan. Nah, gue tunggu selama 3 hari, muncullah sebuah email. Ini emailnya. Gue kaget lah, lo kok bisa gitu ya channel gue itu ditolak monetisasi. Kayaknya gara-gara logo dan opening yang sama deh, apalagi yang narasinya itu orang yang sama. Seakan-akan sebuah plagiat gitu dari Bang Ultra. Kan gue Bang Ultra sendiri bro. Nah, setelah itu gue cek di YouTube Studio Web. Di situ ada 2 pilihan, ajukan banding berupa video atau ubah channel lalu daftar ulang. Kalau daftar ulang pasti bakalan lama. Alhasil gue bikin video banding. Nih, ini isinya. Halo YouTube, saya adalah pemilik YouTube channel Bang Ultra 2 dan ini adalah link dari channel YouTube saya. Ini adalah video banding karena channel YouTube saya ditolak monetisasi dengan alasan konten yang digunakan ulang. Padahal semua video yang ada di channel saya adalah buatan asli yang saya buat dan baru. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat video. Pertama, saya mendownload film di Chrome. Lalu saya menonton filmnya. Setelah itu, saya membuat skrip alur cerita film tersebut. Lalu saya melakukan rekaman dari skrip yang saya buat. Setelah itu, saya mulai mengedit film di KineMaker. Saya memasukkan hasil rekaman saya. Setelah itu saya edit filmnya dengan cara memotong film per 2 detik. Dan bahkan saya menggunakan photo freeze kalau penjelasan saya terlalu padat. Dan saya harus menyesuaikan rekaman dengan filmnya. Ya, begitulah cara saya membuat video. Dan saya yakin video seperti ini sangat aman untuk dimonetisasi di YouTube. Karena saya punya channel lain yaitu Bang Ultra dan berhasil dimonetisasi. Saya sangat yakin bahwa video saya bukan konten yang digunakan ulang. Saya punya 2 channel dengan suara orang yang sama dan karena orangnya juga saya sendiri. Tapi filmnya berbeda dan videonya juga berbeda. Harapan saya di sini agar YouTube segera meninjau dan memonetisasi channel YouTube saya agar saya terus lanjut berkarya di bidang YouTube ini. Terima kasih YouTube. Jangan ketawa ya. Beruntungnya ya gue berhasil diterima monetisasi setelah 5 jam berlalu peninjauan. Jelaslah gue langsung seneng, langsung gabut bikin opening baru biar beda sama channel pertama. Ya begitulah ceritanya teh bro. Ada-ada saja ya. Nah, karena kita sudah dapat iklan, barulah kita harus ngebut. Bener gak sih? Yuk gaskeun anime yang ketinggalan. Tungguin ya. Hehehe.